Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Niputu Aimani Skarwangi. Saya dari Sulawesi Selatan dan sekarang saya tinggal di Denpasar, Bali, dan saya merupakan mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Hindu dari kampus Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Griwo Denpasar. Baik, terkait program Dikti MDR atau mengajar dari rumah, di sini saya akan sedikit menjelaskan apa saja yang saya lakukan terkait program mengajar dari rumah ini. Yang pertama, ulasan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil dan melatih mahasiswa untuk lebih aktif. Kita tidak hanya belajar di dalam kelas saja, di mana tentang teori dan materi. Kita juga dapat belajar di luar kelas, gunanya untuk melatih mental kita, sikap kita, dan perilaku kita terhadap siswa, supaya kita bisa mencontohkan sikap dan karakter yang baik yang dapat ditiru oleh siswa kita nantinya. Dan kita juga bisa mengasah kemampuan siswa. Kita tidak bisa mengasah kemampuan siswa itu dari materi saja. Tetapi kita juga bisa mengasah kemampuan siswa itu dari kreativitas yang dimiliki oleh siswa itu sendiri. Disitulah peran guru supaya lebih paham lagi kemampuan siswa, sehingga itu nantinya yang menjadi bekal bagi siswa setelah siswa itu tamat, supaya menjadi orang yang pintar, baik dari segi ilmu maupun dari kemampuan kreativitas yang dia miliki. Kemampuan dari kreativitas yang dimiliki seperti kemampuan dalam bidang olahraga seperti sepak bola, bola voli, bola basket. Dan kita harus memberikan semangat dan motivasi kepada siswa tersebut supaya siswa tersebut tuh lebih bersemangat dalam mendalami kemampuan dalam bidang olahraga tersebut. Supaya nanti kalau ada perlombaan, siswa tersebut bisa mengikuti lomba tersebut dan bisa memenangkan perlombaan tersebut, dan itu juga bisa membuat siswa tersebut menjadi sangat bangga kepada dirinya sendiri karena bisa memenangkan perlombaan tersebut dan juga mendapatkan motivasi dari orang-orang yang terdekat. Yang kedua, latar belakang kenapa bergabung dengan relawan mengajar dari rumah. Yang melatar belakangi saya bergabung dengan relawan mengajar dari rumah yaitu sesuai dengan jurusan yang saya ambil, yaitu Pendidikan Agama Hindu, yang nantinya akan menjadi seorang guru, sehingga di sini saya bisa belajar dan melatih mental saya dalam mengajar siswa nantinya. Apalagi di masa pandemi sekarang ini, siswa dan mahasiswa semua belajar dari rumah atau belajar online. Apalagi yang saya tahu, belajar online tidak semua siswa bisa memahami apa yang diajarkan oleh gurunya. Biasanya juga terkendala oleh jaringan, sehingga siswa jadi kurang memahami materi yang diberikan. Dan saya semakin semangat mengikuti program mengajar dari rumah
supaya bisa membantu adik-adik dalam belajar dan bisa membantu adik-adik dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Dan saya di sini juga bisa mengembangkan kemampuan saya, dan saya juga dapat berbagi ilmu kepada adik-adik sehingga saya belajar bagaimana caranya mengajar dengan baik dan benar, dan juga melatih potensi saya mengajar nantinya setelah saya lulus. Yang ketiga, sasaran siswa yang dibantu. Sasaran siswa yang saya bantu yaitu ada siswa SD, kelas 2 dan kelas 6, dan ada juga siswa SMP kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Mereka semua adalah adik-adik yang rumahnya dekat dengan rumah saya. Yang keempat, ulasan materi yang diajarkan. Materi yang saya ajarkan kepada adik-adik yaitu materi agama Hindu, bahasa Indonesia, matematika, pendidikan kewarganegaraan, ilmu pengetahuan alam, dan penjas. Contohnya, saya memberikan materi pada mata pelajaran agama Hindu yaitu Pancasrada, Triguna, Catur Guru, Pancayatnya, dan Tripurusa Arta. Pada mata pelajaran bahasa Indonesia, saya memberikan materi membuat pantun dan puisi. Pada mata pelajaran matematika, saya memberikan materi tentang penjumlahan, pembagian, dan perkalian. Pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, saya memberikan materi tentang nilai-nilai Pancasila. Pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, saya memberikan materi tentang makhluk hidup dan lingkungannya, dan materi tentang asam dan basa. Dan pada mata pelajaran penjas, saya memberikan materi tentang permainan bola besar. Yang kelima, ulasan metode pengajaran. Metode yang saya terapkan kepada adik-adik yaitu metode ceramah, yang dimana metode ceramah ini saya berikan untuk memberi semangat dan motivasi kepada adik-adik untuk lebih aktif dan rajin lagi dalam belajar, walaupun belajar dari rumah. Adik-adik bisa lebih aktif dan menambah wawasan di masa pandemi ini, dan supaya adik-adik lebih semangat lagi dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Dan saya juga membantu adik-adik yang kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Dan saya juga menerapkan metode diskusi. Adik-adik juga bisa berdiskusi, bertukar pikiran, bertanya jawab dengan teman untuk melatih cara berinteraksi mereka dalam berbicara yang baik dan sopan, dan juga melatih mental mereka supaya mereka bisa menjadi orang yang percaya diri, dan mereka bisa menerapkan apa yang saya sudah ajarkan, dan mereka terapkan kepada teman-teman mereka di sekolah jika sekolah sudah dimulai nanti. Yang keenam, kondisi sebelum dan sesudah pengajaran.
Sebelum diadakannya pengajaran, adik-adik sangat kurang bersemangat dan kesulitan memahami materi dan susah untuk mengerjakan tugas yang diberikan karena adik-adik tidak memahami materi yang diberikan dan terkendala oleh kondisi jaringan yang kurang bagus. Sedangkan sesudah diadakannya program pengajaran, adik-adik menjadi lebih semangat belajar, walaupun belajar bukan cuma sekolah aja, dan adik-adik sudah lebih mudah memahami materi dan lebih bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru mereka dan juga orang tua mereka. Sangat senang dan bangga sekali diadakannya program mengajar dari rumah, sehingga kita bisa memotivasi dan memberi semangat kepada adik-adik untuk tetap semangat dalam belajar dan jangan mudah menyerah dalam belajar. Di sini saya juga sangat senang sekali mengikuti program ini, sehingga saya juga bisa berbagi ilmu kepada adik-adik dan juga saya bisa melatih mental mengajar saya supaya nantinya bisa menjadi bekal saya menjadi seorang guru yang baik. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya selama mengikuti program mengajar dari rumah. Semoga kita semua sehat selalu dan lebih bersemangat lagi dalam belajar dan jangan mudah menyerah dan lebih aktif lagi dalam belajar. Dan jika ada salah kata yang saya ucapkan tadi, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian kalian. Saya akhiri dengan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.